Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang apa itu syukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur artinya bahwa perasaan yang lega, tenang atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berpendapat bahwa syukur adalah suatu tindakan yang diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata dan semuanya harus ada pembuktiannya. Para ulama juga berpendapat bahwa syukur bisa sempurna itu ada 3 kriteria. Yang pertama, bahwa syukur harus yakin dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, bumi dan langit serta seisinya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, lautan, dan semua yang ada di dunia ini, semua pasti ada tujuannya. Allah menciptakan pasti ada tujuannya, dan kita sebagai manusia harus bisa mensyukurinya dan meyakininya. Semua itu memang benar-benar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh bahwa kita manusia diberikan atau diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, ahsani taqwim, makhluk yang sempurna akhlak, makhluk yang sempurna akal pikirannya, semuanya itu adalah satu karunia, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur yang pertama. Pembuktiannya harus yakin dulu bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada tujuannya. Yang kedua, pembuktian kita sebagai rasa syukur atas nikmat Allah harus diucapkan dengan nyata. Untuk melengkapi rasa syukur kita dari penciptaan itu pasti harus diucapkan, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk yang ketiga, para ulama juga berpendapat bahwa sempurnanya kenikmatan itu harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amaliyah nyata, dengan apa yang ada yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukti-bukti nyata yang harus kita berikan dalam amalan kita sehari-hari, yaitu apabila kita sebagai manusia diciptakan Allah dalam kondisi yang sempurna, sempurna penciptaannya, penglihatannya yang sempurna, mulut yang sempurna, pendengaran yang sempurna, semuanya itu pasti Allah menginginkan untuk mensyukurinya. Buktikan bahwa kita bisa mensyukuri. Apabila dalam penglihatan kita yang sempurna, kita bisa melihat namun tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik, itu berarti belum mensyukurinya. Dan kita dicipta mulut kita yang sempurna, pastinya kita harus mensyukuri dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik yang tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan kita juga dicipta, diberikan pendengaran yang sempurna, kita juga harus mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, tausiah-tausiah yang baik, tidak hanya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa ada 2 kenikmatan yang mungkin kita bisa tertipu, yaitu kenikmatan kesehatan dan juga waktu. Sehat bagi kita adalah hal yang mungkin tidak kita rasakan, namun kalau dinilai dengan harta benda pasti banyak sekali.
Banyak di luar sana orang yang tidak sehat, mereka berobat dengan begitu mengeluarkan uang yang banyak sehingga kesehatannya pun belum tentu bisa tercapai. Namun dengan nikmat sehat yang kita punya, kita harus bisa menggunakan sebaik-baiknya. Juga kesehatan diseimbangkan dengan waktu yang kita punya. Banyak orang di luar sana yang punya waktu, mereka tidak menggunakan sebaik-baiknya. Maka dari itu, dalam mensyukuri waktu yang kita diberikan oleh Allah, kita harus manfaatkan untuk beribadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah sunnah-sunnah yang lain yang sesuai dengan sunnah Rasul, harus kita jalankan sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Dan juga apabila kita diberikan rizki oleh Allah, kita juga harus menginfakkan di jalan Allah, karena janji Allah sebagaimana surat Ibrahim di atas, barang siapa bersyukur pasti Allah akan menambah. Apabila kita mensyukuri rizki kita, bahwa kita sadar bahwa rizki kita ada hak orang lain yang harus kita berikan, maka dari itu akan menambah kebaikan pada orang lain yang kita beri, kebaikan pada diri kita, dan juga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah akan menggantikan yang berlipat ganda. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, syukur nikmat itu memang benar-benar luar biasa dan harus kita aplikasikan dan harus kita buktikan bahwa kita benar-benar mensyukuri nikmat, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Untuk itu, marilah pada kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita, kesempatan kita, dan juga kemauan yang keras untuk bisa lebih baik dan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan pada kesempatan ini bahwa kesempurnaan kita dalam mensyukuri nikmat Allah, yang pertama kita harus yakin, yang kedua harus diucapkan, dilafadzkan, yang ketiga harus dibuktikan dengan amaliyah nyata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.